Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sonia Gustiani, mahasiswa Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta, program studi Bisnis Digital semester 2. Pada video ini temenin aku buat observasi yuk mengenai salah satu bentuk muamalah yaitu transaksi jual beli. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Fikih 2. Adapun tempat observasi yang akan saya lakukan nanti yaitu di salah satu warung yang ada di tempat tinggalku. Untuk melihat secara langsung bagaimana proses transaksi jual beli antara pedagang dan juga pembeli. Aku juga akan membahas transaksi tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah, mulai dari pengertian jual beli, rukun dan syaratnya, akad yang digunakan, hingga hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut Islam. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke tempat observasinya. Nah, saat ini saya akan menuju lokasi yang akan saya gunakan untuk melakukan observasi mengenai fikih muamalah. Sebelum sampai lokasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu muamalah. Secara sederhana, muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan dan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan transaksi, harta, dan hubungan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dalam muamalah, setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti kejujuran, keadilan, kerelaan antara kedua belah pihak, serta menghindari riba, gharar, penipuan, dan juga kecurangan. Jadi, pada video ini, saya akan mengamati secara langsung salah satu bentuk muamalah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu transaksi jual beli, untuk melihat bagaimana transaksi tersebut berlangsung dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah di dalamnya. Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi observasinya. Setelah ini, saya akan menunjukkan secara langsung proses transaksi yang terjadi dan mengaitkannya dengan konsep fikih muamalah yang sudah saya jelaskan tadi. Yuk kita lihat bersama-sama. Permisi Teh. Silakan. Ini saya kan lagi observasi ya mengenai fikih muamalah. Mau izin gitu, apa boleh melakukan observasi dan tanya-tanya sedikit mengenai transaksi jual beli di warung ini Teh? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu warungnya ini namanya apa ya Teh? Warung apa? Warungnya Teh Nur. Biasanya barang yang dijual di warung ini tuh apa aja ya Teh? Oke, kita jual barang-barang kayak untuk kebutuhan rumah tangga aja. Ada beras, telur, isi tabung gas, jajanan-jajanan anak-anak, minuman, sama bisa transaksi briling juga. Oh, jadi bisa tarik tunai juga ya Teh di sini. Oh, jadi kayak komplit ya Teh ya di warungnya. Iya. Kalau untuk menentukan harganya nih Teh, barang yang dijual itu tuh udah ditentukan dari awal atau kayak ada tawar-menawar dulu Teh? Kalau kita di sini harganya ditentuin di awal, jadi nggak bisa tawar-tawar karena itu udah harga netnya segitu. Jadi udah harga pas ya Teh? Ya. Terus kalau misalkan cara bayarnya gitu Teh, bisa tunai secara langsung atau bisa QRIS atau pakai kayak transaksi digital gitu? Nah, kita bisa dua-duanya, cash bisa, QRIS bisa, ditransfer juga bisa. Oh, jadi digital juga sekarang udah bisa ya? Bisa. Gitu aja ya Teh ya tentang wawancaranya. Makasih banget udah bisa gitu bersedia diwawancara. Saya mau beli aja Teh. Boleh. Kalau untuk mie harganya berapa? Untuk mie kita udah di harga 4.000 satunya. Iya. Ya udah, saya beli mie aja 3 Teh. Boleh. Siap. Mau mie apa? Mie Aceh aja 3. Siap. Silahkan. Berapa Teh? Untuk mie 3 di 12.000 rupiah. Tanya 12.000 ya Teh? Iya, betul. Tentunya Teh. Siap, terima kasih. Teh, kebetulan tadi udah saya transfer ya ke Teteh karena mau ambil uang. Siap. Besarannya 605.000. Adminnya berapa ya? Untuk adminnya 5.000 rupiah. Oh, adminnya 5.000, berarti uang yang diterima sama saya 600 ya? Betul. Siap. Tunggu. Ya. Untuk tarik tunainya 600.000 rupiah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 600. Silahkan. Makasih Teh. Sama-sama. Jual beli merupakan pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki nilai antara satu pihak dengan pihak lainnya berdasarkan kesepakatan. Dalam Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat.
Dari transaksi yang baru saja saya lakukan, terdapat penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, namun tidak terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli karena harga barang sudah ditentukan oleh penjual sejak awal. Tapi hal tersebut tetap diperbolehkan dalam fikih muamalah selama harga barang sudah diketahui dengan jelas oleh pembeli dan pembeli bersedia membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Jadi, hal yang menjadi penting dalam transaksi jual-beli bukanlah ada atau tidaknya tawar-menawar, tetapi adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, di mana dalam transaksi jual-beli ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, selain itu, dalam transaksi yang saya lakukan tadi, terdapat beberapa unsur yang dapat dikaitkan dengan rukun jual-beli. Yang pertama adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam contoh transaksi tadi, penjual adalah pedagang yang saya temui di warung, sedangkan saya sendiri berperan sebagai pembelinya. Kedua, barang atau objek yang diperjualbelikan, di mana barang tersebut harus jelas memiliki manfaat, halal, dan dapat diserah terimakan. Dan dalam transaksi tadi, objek jual belinya adalah 3 bungkus mie instan dengan harga Rp12.000. Selanjutnya yang ketiga adalah harga atau nilai tukar, di mana harga ini harus diketahui oleh pembeli dan juga disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat adalah ijab dan qabul atau biasa disebut dengan akad. Nah, akad inilah yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli di warung, akad ini tidak selalu dilakukan dengan kalimat formal saja. Kesepakatan juga dapat terlihat dari proses tawar-menawar, persetujuan harga, penyerahan barang, dan juga pembayaran. Dan yang kelima yaitu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Artinya, penjual tidak boleh memaksa pembeli dan begitupun sebaliknya, pembeli juga tidak boleh memaksa penjual. Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa hal yang harus dihindari dalam bertransaksi jual beli. Pertama, riba, yaitu tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu. Adapun dalil yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang pada intinya menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam transaksi jual beli biasa, kita perlu membedakan antara keuntungan jual beli yang disepakati dengan tambahan yang termasuk ke dalam riba. Kedua, goror, yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, barang yang dijual tidak jelas kualitasnya, jumlahnya, ataupun kondisinya. Ketiga, tadlis atau penipuan, yaitu menyembunyikan informasi atau cacat barang sehingga pembeli tertipu. Keempat, kecurangan timbangan dalam takaran. Dalam Islam, pedagang diwajibkan berlaku jujur dan tidak mengurangi hak pembeli. Dan yang kelima, barang haram. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga harus merupakan barang yang halal dan diperbolehkan oleh syariat. Nah, jadi berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli di warung merupakan salah satu bentuk nyata dari muamalah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar jual beli sesuai dengan prinsip Islam, transaksi harus dilakukan oleh pihak yang berakad, memiliki objek barang yang jelas dan halal, memiliki harga yang diketahui, serta dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu, transaksi juga harus menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba, goror, penipuan, dan kecurangan dalam takaran ataupun timbangan. Nah, teman-teman semuanya, dari kegiatan ini kita dapat memahami bahwa fikih muamalah tidak hanya dipelajari secara teori saja, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari kita. Jadi, sebagai seorang muslim, kita perlu menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam melakukan transaksi. Demikian vlog tugas UAS Ilmu Fikih dari saya. Terima kasih kepada pedagang yang telah bersedia menjadi narasumber dan juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai penerapan fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memohon maaf apabila dalam vlog ini terdapat banyak kesalahan, baik itu dalam penjelasan ataupun dalam perlakuan selama saya membuat vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.